Saudara, kalau saudara hanya memperhatikan hidup jasmani saja, saudara tidak tahan dalam penderitaan. Bisi Gorbes mengatakan bahwa ukuran tubuh kita tidak penting. Otak kita sedikit lebih penting. Tapi yang paling penting adalah jiwa kita, hati kita, rohani kita. Mengapa? Kita bertanya, saudara. Di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ada semangat, ada gairah, ada motivasi yang merangsang otak kita, yang merangsang tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang besar, saudara. Jiwa kita menjadi hidup, penuh semangat, penuh gairah. Cuma ketika kita mendengar firman Tuhan. Makan makanan bergizi, minum minuman bergizi memang membuat tenaga kita besar, saudara. Tapi tidak mampu menggerakkan semangat kita, tidak mampu memberi dorongan kepada hati kita, saudara. Untuk itu maka perlu ada keseimbangan dalam hidup kita. Paulus dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari Roh Kudus. Bayangkan, saudara, jika hatimu, jiwamu tidak diisi oleh firman Tuhan yang berkuasa, maka hidup kita akan kosong melulu. Saya banyak teman, banyak mobilnya, banyak perusahaannya, banyak hartanya, tapi hidupnya merana. Tapi kalau jiwamu terisi dengan firman Tuhan, kalau ada gairah dalam hidupmu, ada semangat, ada motivasi, tidak punya uang pun kita masih bisa tersenyum, saudara. Saudara, prinsip hidup menjadi penting bagi kita. Kalau tidak punya prinsip, maka hidupmu mudah digoyang, saudara. Kalau tidak punya prinsip, maka Yesus akan menuruti apa kata kehendak iblis. Iblis berkata, bukankah engkau anak Allah? Robah batu ini jadi roti. Yesus bisa merubah, saudara, tapi Yesus punya prinsip. Maka Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, penderitaan di dunia ini tidak bisa kita hindari. Ada peribahasa yang berkata, malang tidak dapat ditolak, mujur tidak dapat diraih. Siapa yang bisa tolak kecelakaan? Siapa yang bisa tolak tiba-tiba kanker muncul? Oh, saya nggak mau. Siapa yang bisa tolak kalau tiba-tiba anak kita direnggut maut? Tidak ada, saudara. Sebaliknya, untung bisa nggak kita kejar? Juga tidak bisa, saudara. Semuanya ini menandakan bahwa dalam hidup ini, saudara, ada sesuatu yang di luar jangkauan kita, saudara. Brian Tracy, seorang motivator Amerika yang sangat terkenal, berkata, you cannot control what happens to you, and in that you will be mastering change rather than allowing it to master you. Anda dan saya tidak punya kuasa untuk mencegah, untuk menghindar terjadinya suatu peristiwa. Tetapi Anda dan saya bisa menentukan sikap terhadap peristiwa itu. Siapa yang bisa cegah kalau nanti sebentar ke dokter bilang bahwa kanker stadium 4 ada di tubuh kita? Nggak bisa, bukan? Nggak bisa. Tapi kita bisa menentukan sikap. Bagaimana kita bersikap terhadap penyakit kanker yang tiba-tiba menyerang kita. Itulah pentingnya kita betul-betul punya prinsip yang kuat dalam hidup ini. Yesus punya sikap. Dia bilang memang sekarang dia sedang lapar, dia sudah menyelesaikan puasa, dia boleh makan. Tapi Yesus punya sikap, dia tidak mau kompromi dengan iblis. Dia lebih baik lapar daripada tunduk kepada perintah iblis. Dalam hidup kita sehari-hari, bukankah kita begitu banyak orang-orang yang mengaku Kristen, begitu banyak majelis gereja, aktivis gereja yang ternyata hidupnya kompromi dengan iblis, saudara. Luar biasa, saudara. Saudara harus tahu
Kalau saudara mau kuat terhadap penderitaan, saudara mesti lawan iblis. Dia musuh kita, saudara. Iblis musuh kita sekaligus musuh Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani, musuh Tuhan disebut iblis, berasal dari kata diabolos. Bukan dia nggak ada di sini, diabolos. Makanya kalau nggak ke gereja, ingat kata diabolos, saudara. Saya bolos, artinya kita jadi iblis, saudara. Diabolos artinya iblis penuduh, pendakwa. Ia menyudutkanmu, ia menggodamu, ia membujukmu, saudara. Kalau saudara tahu musuh saudara iblis, saudara nggak akan main-main. Saudara tahu bagaimana sepak terjang iblis? Luar biasa, saudara. Dalam perjanjian lama, iblis yang menggoda Daud, sehingga Daud menghitung jumlah rakyatnya, dan Tuhan marah luar biasa, sehingga 70.000 orang tewas. Iblis juga yang menuduh imam besar Yosua sebagai hamba pilihan Tuhan. Iblis juga tidak tahu yang menggoda Hawa, kemudian Adam terseret untuk makan buah yang dilarang Tuhan. Dalam perjanjian baru, iblis adalah yang menggoda dan menantang Yesus. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus saja digoda, saudara. Apalagi Anda dan saya. Jangan hidup pandang enteng, saudara. Jangan tidak ke gereja pada hari Minggu. Jangan tidak berdoa kalau mau melakukan sesuatu. Jangan tidak minta berkat dari pendeta, saudara. Iblis berani menggoda Yesus. Apalagi kita, hancur kita, saudara. Bahkan Paulus, rasul yang besar itu, dihalang-halangi oleh iblis untuk jadi pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ciri kalau Anda adalah anak Allah, saudara mesti punya harga diri, saudara. Prestis. Bila saudara tidak punya harga diri, saudara bukan anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara harga diri, maka kita sedang berbicara mengenai sifat kita, saudara. Bagaimana, saudara? Coba kita perhatikan waktu iblis menggoda Yesus dengan kata-kata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Bukankah Tuhan akan menyuruh malaikat untuk menantang engkau? Kalau saya jadi Yesus, saya marah luar biasa. Saya bilang, iblis, nggak tahu gua siapa? Gua akan anak Allah. Berani-beraninya melawan saya. Terprovokasi. Kita terbujuk, saudara, tergoda untuk menunjukkan siapa kita. Tapi apa Yesus, saudara? Mengikuti? Tidak, saudara. Saat ini begitu banyak orang yang dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan hidup, menjatuhkan harga dirinya begitu rendah, begitu murah, saudara, sehingga rela melakukan apa saja asal dapat Tuhan. Jangan heran di gereja, uang gereja disikat juga sama bendahara. Jangan heran di gereja, pendeta terlibat skandal dengan majelis atau dengan anggota gereja. Sebab manusia sudah menjatuhkan harga dirinya yang terhormat sebagai anak Allah begitu rendah, begitu murah, saudara. Saudara, mengapa ada banyak orang sudah tahu tandanya perbodan masih dilawan, saudara? Mengapa banyak mobil udah tahu merah mesti berhenti masih jalan terus? Mengapa hakim main mata dengan orang yang berperkara? Siapa lagi kita mesti cari keadilan, saudara? Ketika polisi yang mestinya memegang kekuasaan, melindungi rakyat, malah bermain dengan uang. Apalagi yang bisa kita andalkan, saudara? Wibawa apa yang kita akan tegakkan di rumah ketika sebagai papa kita tidak jadi teladan di depan anak-anak kita, saudara? Untuk bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan, maka kita harus mengenal diri kita. Kita adalah anak Allah yang punya
harga diri yang sangat terhormat. Saudara mungkin gak punya uang untuk bayar kontrakan rumah, mungkin terdesak untuk anak bayar kuliah bulan depan. Ingat saudara, jangan jual harga diri. Di beberapa daerah anak-anak di bawah umur dijual oleh orang tuanya saudara. Beberapa dikemas dalam bentuk kesenian supaya dapat uang banyak. Anak 16-17 dijadikan wanita panggilan saudara. Semuanya membuat harga diri manusia menjadi begitu rendah, begitu murah saudara. Terus yang dikasih Tuhan, ada hal yang ketiga yang mesti kita tahu sebagai ciri sebagai anak Tuhan, yaitu kita harus punya panutan yang hebat. Mesti punya pribadi yang kita jadikan teladan yang hebat. Apa yang menyebabkan Yesus bertahan walaupun lapar, haus, dan letih, tanpa harus tunduk kompromi kepada godaan setan? Saudara perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 4 ketika setan menyuruhnya untuk sujud menyembah setan dengan memberikan dunia dan kemegahannya. Yesus menghadap iblis. Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata menyembah berasal dari kata proskuneo, yang berarti tiarap seperti anjing yang menjilat-jilat kaki tuannya. Kalau saudara menyembah iblis, saudara tiarap, saudara jilat-jilat kaki setan, mau? Saya sih nggak mau. Lebih bagus saya mati kelaparan. Lebih bagus saya mati tidak punya tempat tinggal. Lebih bagus saya tidak punya anak. Lebih bagus saya tidak menikah daripada saya harus tiarap proskuneo menjilat-jilat kaki iblis. Saya mau tiarap. Saya mau menyembah cuma kaki pribadi yang saya teladani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 6 ayat 21, Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ juga ada hati. Orang yang tidak tahan menderita adalah orang yang mau kompromi dengan iblis. Orang yang panutannya, teladannya cuma duit saja saudara. Manusia, engkau dan saya, cenderung hanya mau percaya kepada uang saja saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata seperti yang tadi saya katakan. Yesus juga berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, cuma satu saja. Saudara tidak dapat melihat kedua arah pada waktu yang sama. Punya mata berapa kita? Dua bukan? Bisa nggak lihat pada waktu yang sama ke kiri dan ke kanan? Bisa? Pada waktu yang sama, beda sedetik bisa begini, lama-lama sakit juga sih. Waktu yang sama, bisa nggak lihat dua arah? Minta maaf kecuali Juli. Juli matanya bisa lihat kiri kanan, saudara. Kalau saudara betul-betul anak Allah, saudara mesti punya teladan yang kuat. Cuma lihat satu saja, Tuhan Yesus. Jangan lihat duit, saudara. Jangan lihat kebutuhanmu, saudara. Gereja akan maju luar biasa ketika punya pandangan yang sama. Pendeta, gembala, majelis, pengerja, dan seluruh jemaat. Bagaimana kita mau mencintai Tuhan sebagai teladan kita. Kalau dua hal ini kita lakukan dalam hidup ini saudara, yang pertama, utamakan manusia batinia. Hari ini kita akan gerah, kita akan gelisah kalau tidak ikut kebaktian. Kita akan sedih kalau tidak dengar khotbah pendeta. Kita tidak akan bisa tidur kalau belum baca Alkitab. Kita belum bisa pergi kalau belum berdoa. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, maka berarti saudara memang sekarang sedang memperhatikan hidup batinnya, hidup rohaninya. Yang kedua, siaplah menderita. Untuk bisa menderita, saudara mesti kenal siapa diri saudara. Saudara bukan anak sembarangan. Saudara adalah anak Bapa yang Maha Kuasa. Buktinya, saudara mesti punya prinsip hidup yang kuat. Saudara mesti punya harga diri yang terhormat. Saudara mesti punya panutan
teladan yang hebat. Saudara pegang itu baik-baik, saya jamin hidup saudara akan berubah. Pandangan saudara mengarungi hidup yang susah sekalipun akan berubah. Engkau akan kokoh, kuat, dan perkasa. Seperti orang Jepang punya pepatah, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Begitu pula kita, saudara. Kegagalan boleh menghadang kita, masalah di depan kita bergunung-gunung. Tapi kalau kita punya prinsip hidup yang kuat, kita punya teladan yang hebat, kita juga memiliki harga diri yang terhormat, maka hidupmu akan bahagia. Amin. Kita berdoa.